Halo kaum intelektual sekalian. Wow. Gila. Ini berita yang sangat-sangat mengerikan, coy. Ini berita bersejarah. Belum pernah sejarahnya wakil presiden disomasi. Jadi video ini tidak akan disukai oleh pendukung daripada Pak Yusuf Kalla. Video ini akan di-skip oleh fans daripada Pak Yusuf Kalla dan keluarga 01. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada kejadian yang tidak sedap menimpa Pak JK atau Pak Yusuf Kalla? Jadi baru-baru ini Pak Yusuf Kalla disomasi, guys. Wow. Luar binasa. Bayangkan seorang mantan wakil presiden disomasi. Belum pernah sejarahnya mantan wakil presiden disomasi. Hanya Pak Yusuf Kalla. Wow. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang somasi? Jadi yang somasi Pak Yusuf Kalla ini bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan orang sembarangan. Tapi punya power. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Yusuf Kalla ini akan dipenjara atau tidak? Bagaimana menurut prediksi kalian? Apakah Pak Yusuf Kalla ini akan mendekam di jeruji penjara? Kemudian kenapa dia disomasi? Apa alasannya? Jadi alasan yang paling masuk akal kenapa Pak Yusuf Kalla ini disomasi adalah karena Pak Yusuf Kalla ini sesumber mengatakan, dugaannya dia mengatakan bahwa baik Kristen maupun agama Islam itu ada istilah jihad. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Nah, ini yang jadi permasalahan. Sepertinya, mohon maaf bagi pendukung Pak Yusuf Kalla ya, sepertinya Pak Yusuf Kalla ini kurang baca. Dia mengatakan dalam agama Kristen itu ada istilah jihad. Bukan berarti saya pro terhadap agama Kristen ya, tapi kalau Anda jeli, kalau Anda mau membaca sedikit saja, nggak ada dalam agama Kristen itu istilah jihad. Nggak ada, guys. Kalaupun ada, itu bukan istilah jihad, tapi istilah martir. Martir dengan jihad itu dua hal yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan ya lebih detailnya. Kemudian, kenapa dalam agama Kristen itu gak ada istilah jihad? Apa alasannya? Kenapa berbeda dengan agama Islam gitu? Saya tidak pro terhadap siapapun di sini ya. Mohon maaf ya, saya juga punya teman umat muslim kok ya. Ada juga umat muslim yang baik ya, tapi jumlahnya minoritas. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Yusuf Kalla mengatakan seperti ini sehingga dia disomasi? Apakah karena dia sudah, mohon maaf, sudah pikun gitu? Apakah kurang baca gitu? Apakah dia itu bicara dalam konteks akademis? Jadi kalau saya perhatikan ya, waktu Pak Yusuf Kalla bicara, ya, kalau nggak salah dia bicara itu di Universitas Gadjah Mada ya, atau di UGM ya. Nah, yang jadi pertanyaan, dia bicara berdasarkan akademis, berdasarkan data, berdasarkan pribadi, atau berdasarkan perasaan. Jadi ini akan menentukan alur hukumnya nanti. Tapi kalau saya perhatikan masalah ini, mungkin ranahnya itu di ranah akademis. Nah, ini yang jadi permasalahan. Biasanya kalau kita bicara tentang ranah akademis itu kan ada datanya gitu ya. Karena dia bicara di universitas. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada datanya atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, nggak ada datanya. Nggak ada data yang mengatakan bahwa dalam agama Kristen itu ada istilah jihad. Kalaupun mungkin ya, mungkin kalau dipaksakan gitu ya. Saya tidak mengatakan ini jihad ya. Dalam masa perang salib, ada oknum-oknum tertentu, ada pastor ataupun pendeta yang mempelintir-pelintir ayat, membengkok-bengkokkan ayat, supaya banyak orang mau ikut perang. Itu pun dibengkokkan ya. Nggak ada ayat yang eksplisit mengatakan ya lu harus berjihad demi membela iman Kristen. Nggak ada seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pada saat perang salib ada pendeta atau pastor yang mempelintir-pelintir ayat? Dan ini juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan,
apakah Pak Yusuf Kalla ini akan dipenjara atau tidak? Kalau dia bicara dari sudut pandang akademis, kalau dia bicara di universitas, apakah bisa disomasi atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa yang somasi? Kenapa Pak Yusuf Kalla ini, mohon maaf bagi pendukung Pak Yusuf Kalla ini, kenapa sekarang ini kontroversi gitu ya, berurusan dengan Pak Rismon Sianipar yang walaupun videonya AI gitu ya. Jadi dia melayangkan laporan terhadap Rismon Sianipar. Ternyata Pak Rismon Sianipar mengatakan itu kan video AI. Lah, kenapa gue yang dilaporin? Yang laporin kan yang bikin video AI-nya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Yusuf Kalla tidak bisa membedakan video AI dan video asli? Kemudian dia juga sesumber mengatakan, ya lebih baik Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti yang melakukan kontroversi akhir-akhir ini? Apakah faktor gitu? Apakah faktor umur gitu? Apakah faktor sudah tua gitu? Apakah faktor sudah ujur gitu, sudah tua bangke gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya. Saya juga bahas dari sudut pandang Pak Yusuf Kalla ya. Saya tidak memojokkan Pak Yusuf Kalla di sini ya. Saya melihat dari sudut pandang Pak Yusuf Kalla juga ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mensomasi Pak Yusuf Kalla? Apakah orang biasa atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi pada faktanya ada seorang yang sangat luar biasa bernama Pak Ferdinand Huta Hayan. Pak Ferdinand Huta Hayan ini bukan kaleng-kaleng guys. Dia dulu dekat dengan Pak SBY ya. Nggak dekat banget sih. Cuman dia kan mantan kader daripada Demokrat. Kemudian kalau nggak salah dia sekarang kader daripada PDI Perjuangan. Dan dia termasuk bagian daripada elit. Bukan orang sembarangan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Ferdinand Huta Hayan ini akan memenjarakan Pak Yusuf Kalla sementara dia sudah melayangkan somasi terbuka di TikTok? Saya tidak bisa menampilkan videonya karena videonya ada ini musiknya, jadi nggak bisa ya. Mohon maaf ya, saya akan tampilkan gambarnya gitu ya. Ketika Pak Ferdinand Huta Hayan ini mensomasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Pak Yusuf Kalla ini sesumbar mengatakan bahwa dalam agama Kristen itu ada istilah jihad? Artinya gini ya, Pak Yusuf Kalla mengatakan, dugaannya ya, dia mengatakan dalam agama Kristen juga ada istilah jihad. Kalau gua mati, kalau gua mau diar gitu ya, maka gue juga masuk surga. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Mungkin kalau kita bicara tentang jihad dalam agama Kristen itu nggak ada guys, nggak ada beneran. Bukan berarti saya berpihak pada Kristen ya, saya tidak berpihak pada Kristen di sini. Tapi kalau misalnya kita melihat istilah lain seperti martir misalnya, martir dengan jihad itu kan berbeda ya. Martir itu korban, jihad itu pelaku. Itu perbedaannya, harus bisa dibedakan ya. Martir itu korban kekerasan dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau jihad itu pelaku gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, martir seperti apa yang ada dalam agama Kristen? Jadi dalam agama Kristen itu ada istilah martir bernama Stefanus. Mohon maaf bagian itu videonya. Kayaknya ini jarang dibahas deh dalam agama Kristen. Stefanus itu ya, dia korban dari kekerasan hukuman rajam. Nah, zaman dulu tuh kan ada hukuman rajam ya. Kenapa dia dihukum rajam? Karena apa? Karena dia mempertahankan iman Kristennya. Nah, jadi saat itu kita harus mengetahui suasana saat itu ya. Saat itu kan umat Yahudi atau orang-orang Yahudi itu kan mereka tidak menerima Yesus. Sementara Stefanus ini kan pengikut daripada Yesus. Lalu orang-orang Yahudi bertanya sama Stefanus. Ya, bertanya semua hal terhadap Stefanus. Orang Yahudi itu kan ilmuwan ya, mereka itu sangat-sangat jenius ya, mereka suka bertanya gitu ya. Ya, jadi selain jenius mereka juga punya kelemahan, yaitu ya suka bertanya. Ya nggak jadi masalah, tapi kan mohon maaf bagian videonya. Agama itu kan musuh utamanya, nggak semua agama ya, disclaimer on ya. Musuh utamanya itu adalah
Pertanyaan. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Kenapa musuh agama itu adalah pertanyaan? Nggak semua agama di sekitar ya. Karena agama itu kalau ditanya-tanya terus, maka akan banyak terbongkar rahasia-rahasianya. Nanti akan kita bahas di next video lebih lengkapnya ya, khusus masalah ini ya. Tapi kita fokus dulu pada Stefanus. Nah, Stefanus ini ditanya sama orang-orang Yahudi saat itu, kenapa lu pengikut Yesus? Kenapa lu begitu terobsesi dengan Yesus? Ada apa? Gue kan nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Orang-orang Yahudi ngomong seperti ini. Lalu Stefanus mengatakan, Yesus itu Mesias. Yesus itu adalah guru. Yesus itu adalah Tuhan, kata Stefanus. Lalu orang-orang Yahudi murka gitu, marah besar. Masa sih lu bilang Yesus itu Tuhan? Nggak mungkin. Masa orang biasa seperti itu lu bilang Mesias? Nah, dari situ tuh ya, lalu dia diadili ya, dibawa ke mahkamah konstitusi ya. Kalau di Konoha itu seperti mahkamah agung dan sebagainya, lalu diadili. Nah, ketika dia diadili, dia pidato ya pada saat di pengadilan itu. Dia pidato sejarah orang-orang Israel dari atas sampai bawah, dari sejarah Abraham, Musa dan sebagainya. Jadi karena dia pidato, orang-orang menganggap bahwa dia memojokkan Musa dan Abraham, sehingga orang-orang saat itu murka, lalu dia dihukum rajam. Jadi zaman dulu itu kan masih berlaku yang namanya hukum rajam, begitu tegaknya. Pada saat dia dihukum rajam, ada seseorang yang sangat terkenal dalam agama Kristen bernama Paulus. Paulus juga sebenarnya menyaksikan kejadian itu. Iya, berdasarkan sejarah ya. Mohon maaf bagi itu videonya. Ini mungkin agak vulgar ya ceritanya, tapi saya harus menceritakannya. Stefanus ini mati sia-sia, mati tidak baguslah matinya. Dalam agama Kristen biasanya disebut dengan mati martir, tapi dalam sudut pandang orang Yahudi itu matinya itu nggak wajar gitu ya. Nah, semenjak itulah agama Kristen mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan itulah yang mempengaruhi Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, itu sejarah singkatnya guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa disebut dengan jihad atau tidak? Enggak. Ini bukan jihad tapi martir. Martir itu korban. Tapi biasanya orang-orang menyamakan ini dengan jihad. Ini bukan berjihad guys, tapi martir. Nah, bagaimana dengan orang berjihad? Orang berjihad itu kan biasanya bawa golok, bawa pedang, bawa senjata dan sebagainya. Itu biasanya kalau jihad. Sebenarnya ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya, jihad yang sebenarnya itu saya tidak menggurui ya, mohon maaf ya. Mari kita berdiskusi. Jihad yang sebenarnya itu adalah jihad kepada diri kita. Musuh terbesar di dunia ini adalah diri kita. Ya, seperti nafsu untuk melakukan kejahatan, kemudian nafsu menjuliti orang lain, ngata-ngatain orang lain, iri terhadap orang lain, dengki terhadap orang lain, tidak suka dengan orang lain gitu ya. Itu sebenarnya jihad yang perlu diperangi. Bukan jihad bawa golok lah, bawa senjata lah, apaan seperti itu ya. Jangan seperti itu guys ya. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi kalau dikit-dikit jihad gitu ya. Jadi menurut Pak Islah Barawi, agama mayoritas di Konoha itu sangat mudah diprovokasi. Disulut dikit langsung berjihad. Diprovokasi dikit langsung teriak jihad. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Mungkin dugaan saya, ini menurut keyakinan Pak Islah Barawi, dugaan saya itu karena terlalu mudah dipanas-panasi dan dibikin emosi. Bagaimana dengan orang Kristen? Nggak semua, tapi ya ada juga orang Kristen yang emosional. Orang Kristen itu kalau misalnya diajak berjihad itu, ya mereka bingung, kita mau jihad apa? Misalnya disuruh bawa golok gitu ya, bawa pedang misalnya. Ya orang Kristen bingung. Kan dalam agama Kristen nggak ada seperti itu ajarannya. Ajaran Kristen itu ajaran untuk mengasihi, ajaran kasih dan sebagainya. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya, nggak semua orang Kristen seperti itu. Saya tidak mengglorifikasi orang Kristen di sini ya. Saya tidak memuja-muji orang Kristen di sini ya. Ada juga yang jahat ya, tapi nggak semuanya. Kemudian bagaimana dengan
kasus daripada Pak Jusuf Kalla. Kenapa sekarang Pak Jusuf Kalla ini punya banyak masalah gitu ya? Apakah karena dia sudah pikun gitu? Apakah karena dia sudah ujur gitu? Kenapa makin tua gitu makin banyak kontroversi? Harusnya kan dia santai-santai di rumah gitu ya kan, ngopi-ngopi ya kan. Kemudian ya bercengkrama dengan cucu gitu ya, dengan keluarga dan lain sebagainya, bukan malah sibuk bikin sesuatu hal yang kontroversi ya. Kalau saya di pihak Pak Jusuf Kalla, lebih baik saya menikmati kehidupan ini ya kan. Pergi ke Swiss misalnya, pergi ke Bali misalnya, kemana gitu ya, menikmati hidup gitu ya kan. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Pak Jusuf Kalla ini hari-hari ini banyak melakukan kontroversi gitu? Apakah karena ada saudaranya yang kasus korupsi? Apakah ada saudaranya yang terlibat dalam korupsi sehingga dia kepanasan? Apakah karena adiknya tersangka korupsi? Silahkan cari informasinya nanti ya. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Pak Jusuf Kalla ini akan dipenjara atau tidak? Kemudian saya mau bertanya sama yang nonton video nih ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau mungkin saya tanyakan ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu pertanyaannya? Apakah karena ayat-ayat jihad ini sehingga ada kelompok agama tertentu atau umat tertentu yang ke siapapun ribut gitu, berantem, ke Hindu berantem, ke Buddha berantem, ke ateis berantem, ke agnostik berantem, ke Kristen berantem, ke siapapun berantem? Apakah faktor daripada ayat-ayat jihad ini? Kalau misalnya mengatakan, oh nggak masalah kok ayat-ayat jihad itu kan turun dari langit gitu ya, itu kan wahyu dan lain sebagainya. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ayat-ayat jihad ini adalah wahyu, kenapa Tuhan begitu teganya menurunkan ayat-ayat jihad? Kenapa? Kalau ayat-ayat ini dari Tuhan, ini pertanyaan besar guys. Kenapa? Bukankah Tuhan itu maha penyayang, maha baik, maha bijaksana? Lalu kenapa dia menurunkan ayat-ayat jihad? Apa tujuannya? Bayangkan, yang menciptakan seluruh umat beragama di dunia ini, ada sekitar 4.000 agama di dunia ini, yang menciptakan itu adalah Tuhan yang sama. Dan agama-agama yang ada di dunia ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu. Yang menciptakan semua umat manusia di dunia ini adalah Tuhan yang satu. Nah, kalau yang menciptakan manusia di seluruh dunia ini adalah Tuhan yang satu, nah yang jadi pertanyaan, lalu kenapa dia menurunkan ayat-ayat tertentu terhadap agama tertentu, yaitu ayat-ayat tentang berjihad? Kenapa? Dia kan menciptakan semuanya itu agama dan manusia ya. Lalu dia menurunkan ayat-ayat jihad untuk memerangi misalnya orang-orang tertentu gitu. Kan nggak masuk akal. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak apa-apa kok, itu kan untuk memberantas kejahatan. Ya kenapa bukan Tuhan yang memberantas kejahatan? Tuhan kan maha segalanya. Maha perkasa, maha bisa segalanya. Bayangkan untuk menciptakan bumi aja, Tuhan itu bisa. Lalu kenapa ya untuk memusnahkan kejahatan juga Tuhan nggak bisa gitu? Ini cuma pertanyaan guys ya. Jangan ada yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah dulu ya. Jangan ada yang kejang-kejang dulu. Cuma pertanyaan gitu. Kenapa? Why? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan free will. Apa itu free will? Kehendak bebas. Ya manusia punya kehendak bebas. Nah, kalau manusia itu punya kehendak bebas, itu artinya manusia itu secara tidak langsung melakukan suatu hal tanpa seizin Tuhan, seizin Allah, atau seizin Elohim gitu. Padahal kan Tuhan maha segalanya. Bayangkan daun aja jatuh, Tuhan tahu. Kan ini bertentangan ya dengan free will ya kan. Harusnya kan Tuhan tahu ya. Manusia melakukan kejahatan, Tuhan tahu. Iya kan? Saya cuma bertanya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Mohon maaf ya. Jangan ada yang kecang-kecang dulu ya. Kenapa gitu? Ini yang harus kita pertanyakan gitu. Kenapa saya bongkar ini? Kenapa saya bahas ini? Supaya jangan bodoh, ya. Supaya jangan tolol gitu ya. Karena kalau kita berlebihan dalam beragama itu kita bisa tolol guys. Bisa mati konyol gitu. Jadi kita juga harus mempertanyakan gitu. Benarkah jihad itu diturunkan oleh Tuhan atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi ini pertanyaan filosofis ya. Makanya pendeta-pendeta, pastor itu ketika mereka sekolah,
Mereka belajar tentang filsafat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk hal-hal seperti ini. Ketika ada umat yang bertanya tentang sesuatu hal yang filosofis, ya sehingga bisa dijawab. Ya, mohon maaf bagi nonton video ini ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini, saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Tapi kalau bicara tentang kemanusiaan, kenapa kita harus bicara tentang jihad untuk memerangi orang lain? Kenapa bukan memerangi diri sendiri? Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.